Ya, kembali lagi di Metro hari ini dalam segmen Newsmaker. Saya sudah membuka untuk takjil di saat berbuka puasa ini di Surabaya 17:25 waktu Indonesia Barat. Baru saja azan berkumandang. Ini adalah es fantasi, salah satu hal yang unik di Surabaya. Es fantasi kenapa disebut begitu? Ada 10 jenis jelly dimasukkan jadi satu dan dicampur dengan air tebu, rasanya manis menyegarkan. Kita coba dulu. Pas banget, alhamdulillah. Bu Risma masih sibuk dengan muspikanya di sini. Soto ya Bu ya? Iya, soto. Hari ini soto. Waduh, hari ini soto. Nah, kalau saya pamit simpan di sini dulu Bunda. Ibu, kalau masa kecil boleh kita rendezvous sedikit ke belakang. Ibu mengingat kalau masa kecil Ibu paling favorit dengan buka puasa, takjilnya apa Ibu? Biasanya apa yang saya suka itu cao itu ya. Cao. Cincau. Oh, cincau. Oke, orang Jakarta kalau cao mungkin nggak ngerti Bu ya. Oke, di Surabaya kita bilangnya cao itu cincau. Yang hitam atau yang hijau Bu? Yang hitam. Yang hitam. Itu selalu ada di keluarga Ibu waktu Ibu kecil ya? Iya. Ibu ingin sekali begitu bisa mengulang masa-masa seperti itu Ibu? Saya dulu kan orang tua saya punya rumah yatim banyak, anak banyak gitu. Jadi ya kita buka seperti ini. Oke, jadi seperti ini Bu? Iya, seperti ini. Oke. Jadi bukanya seperti ini. Iya. Iya, meja panjang. Waktu kecil gimana Ibu? Iya, almarhum orang tua saya punya rumah yatim. Sehingga kalau buka kita sama-sama, karena kalau hari biasa jarang sekali kita bisa bareng-bareng. Tapi kalau puasa kita bisa bareng-bareng. Ada dua meja pingpong yang dipakai untuk meja makan. Jadi darurat. Iya, iya. Tetapi hal-hal seperti itu Ibu selalu rindukan. Tetapi dengan berkumpul dengan warga Surabaya seperti ini, memang suasana seperti itu juga yang Ibu cari, sekaligus juga untuk menggali aspirasi dari mereka. Iya, saya tidak ingin jauh dengan mereka, karena mereka harus bisa dekat dengan saya, sehingga saya tahu keinginan mereka seperti apa. Saya juga bisa sampaikan pesan-pesan saya untuk bagaimana melakukan untuk mereka bisa lebih survive begitu. Lebih survive Ibu dari segi ekonomi. Ini di salah satu banner tempat Ibu berkunjung saat ini ada tagline pahlawan ekonomi Surabaya. Itu juga salah satu bentuk agar mereka bertahan. Iya, saya tidak ingin saya membangun Surabaya, tapi kemudian mereka keluar dari Surabaya atau terusir dari Surabaya. Mereka adalah tuan rumah di Surabaya, karena itu mereka harus bisa survive. Jadi kota ini makin maju, tapi mereka harus tetap bisa survive di kota ini. Oke, jadi Ibu memang tidak memungkiri pembangunan begitu pesat di sini. Kita tidak bisa melepas diri dari kehidupan yang metropolis. Tetapi Ibu selalu mengingatkan nih kepada generasi muda, mau modern, mau metropolis, tetapi harus tetap ingat moral, akhlak dan sebagainya. Apa yang selalu Ibu ingatkan kepada anak-anak? Ini mumpung Ramadan Bu, generasi muda Indonesia juga bisa mendengar. Jadi saya sampaikan bahwa saya selalu menyampaikan ke anak-anak bahwa modern itu bukan berarti menggunakan narkoba. Modern itu bukan berarti pergaulan bebas. Modern itu bukan berarti kita seenaknya hidup. Justru modern itu artinya adalah kemajuan. Jadi kalau kita melakukan tadi sebenarnya itu justru langkah mundur. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita bagaimana mungkin kalau kita kena narkoba kemudian kita bisa maju seperti itu. Itu yang selalu saya dorong kepada anak-anak. Yang pertama itu, kemudian yang kedua tidak boleh menyerah. Siapapun dia berhasil. Dia berhak untuk sukses. Siapapun orang tuanya, bagaimanapun asal usulnya, mereka berhak untuk berhasil. Karena Tuhan tidak pernah melihat perbedaan itu. Berhak untuk berhasil. Ya, berhak untuk Berarti berhasil. Ibu melihat kekurangan setiap manusia atau setiap warga Surabaya itu harusnya menjadi acuan untuk bisa lebih percaya diri. Iya, saya tidak ingin bahwa mereka misalkan anaknya orang tidak mampu, kemudian mereka patah semangat untuk tidak menjadi sukses. Saya tidak mau, dan saya sudah bisa membuktikan dengan saya melakukan banyak seperti ini, kegiatan seperti ini, ketemu dengan anak-anak, banyak anak yang dulunya sudah loyo, sudah nggak mau berjuang karena orang tuanya ada masalah. Tapi setelah itu kemudian menjadi juara kelas, kemudian mereka menjadi anak-anak yang bagus, karena saya mengajarkan bahwa bukan misalkan orang tuanya tidak belikan sepatu, nggak apa-apa, yang penting mereka bisa sekolah. Kemudian orang tuanya mereka nggak bisa beli handphone, nggak masalah. Yang penting bisa sekolah gitu.
saya yang sampaikan. penting adalah bulan Ramadan ini Ibu berbagi sehingga ini menjadi berkah begitu Ibu ya. Nah, bicara soal Ramadan, Ibu tadi mengingatkan kepada kami di segmen sebelumnya. Kalau Ibu tidak salah ingat, 3 tahun yang lalu hingga 2 tahun yang lalu Ibu merintis. Ibu berdoa di bulan Ramadan juga. Di bulan kami datang Ramadan, juga. Ibu berkumpul bersama dengan, mohon maaf, waktu itu Mucikari dan PSK dari lokalisasi betul, Doli. betul. Ibu mendekati mereka untuk sama-sama bisa mendukung upaya bersih-bersih di wilayah Doli. Dan itu terwujud Ibu 3 tahun kemudian. Alhamdulillah. Doa apa lagi yang Ibu inginkan sekarang bisa terwujud untuk Surabaya? Ya, saya berharap di bulan suci Ramadan tahun ini bisa mengangkat harkat derajat warga Surabaya. Saya ingin bahwa warga Surabaya tingkat kesejahteraannya lebih baik. Saya ingin suatu saat kelak anak-anak Surabaya bisa bersanding sejajar dengan anak-anak lain di seluruh dunia. Karena dulu rasanya tidak mungkin, tapi sekarang saya sudah bisa keluar, saya sudah bisa membawa nama Surabaya di tengah dunia internasional. Ya, di kancah internasional. Jadi artinya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ibu, kabarnya Doli sekarang bersih banget Bu. Kalau saya lewat di sana itu bahkan Ibu ingin menjadikan sentra ekonomi di sana. Rencana Ibu ke depan seperti apa sih di sana Bu? Ya, ini sekarang mereka tertarik pada ake, tapi sekarang sudah ada produk-produk luar biasa. Itu yang ada sepatu loh Bu di sana. Ada sepatu, ada yang batik. Saya surprise. Mereka diajarkan kalau di tempat lain kita harus belajar sampai sebulan gitu kan untuk menjadi membatik halus. Mereka diajarkan sekali langsung jadi. Dan langsung bagus. Mereka bisa mendesain sendiri, ini luar biasa. Itu yang selama ini mungkin terpendam, itu tidak bisa keluar. Nah sekarang dengan dibukanya itu semua keluar. Keahlian-keahlian itu keluar semua. Itu terus terang saya surprise betul. Mungkin juga berkat Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa Ibu. Sekali lagi ini berkah Ramadan Ibu, setiap kami berkunjung bersama Ibu di tiap kecamatan. Ini kecamatan ke-7 Bu. Rencana Ibu 31 kecamatan harus lunas ini PR-nya di Ramadan. Selalu ada UMKM seperti ini Ibu. Nah, sekali lagi peningkatan ekonomi seperti ini apakah yang akan terus menjadi concern Ibu di sisa waktu Ibu memimpin beberapa bulan lagi nih Bu? Justru saya di akhir ini saya mengenjot warga untuk memasuki dunia usaha. Karena saya sampaikan kalau hanya pegawai itu ada batasnya. Tapi kalau usaha mereka bisa wariskan nanti kalau besar ke putra-putrinya. Dan alhamdulillah dari beberapa pahlawan ekonomi yang kita buat ini sudah beberapa diantaranya bisa ekspor. Dan ibu-ibu loh. Dan ibu-ibu bisa ekspor, bahkan sekarang bapak-bapaknya pada keluar dari pekerjaannya, membantu para ibunya dunia usaha ibunya. Jadi semuanya bisa memberikan makna yang positif. Terima kasih sekali lagi. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Bisa dilanjutkan lagi Ibu berbuka puasanya dan saat lagi tentunya akan menjalankan ibadah sholat maghrib bersama juga dengan warga di Kelurahan Sambikerep. Dan apa yang sudah disampaikan tentunya mudah-mudahan juga bisa memberikan makna yang positif untuk seluruh pemirsa Newsmaker saat ini. Kembali ke Jakarta Putri. Terima kasih Rifai Pamone dari Surabaya.